Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, bantu dulu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Yes. Oke, let's go. Bab 3035 sampai bab 3036. Setelah makan, semua orang meninggalkan hotel dan menuju Gua Cahaya Emas. Karena mereka sudah melewatinya sekali kemarin, kali ini, semua orang tidak menggunakan Cui Ming untuk memimpin. Cui Ming juga senang dan santai, berjalan sendirian di ujung, bermain dengan ponselnya sambil berjalan. 3/4 dari kelompok orang ini adalah pecundang kemarin. Tanpa tekanan persaingan, mereka menjadi lebih santai. Ada tawa dan kegembiraan sepanjang perjalanan. Hanya 9 orang yang akan mengikuti kompetisi yang relatif gugup. Sebenarnya, seharusnya ada 8 orang. Bola putih yang ditarik oleh Ruth akan langsung melaju tanpa ada persaingan. Segera, semua orang sampai di tepi jurang. Semua orang mengenalnya dan menggunakan keahlian unik mereka sendiri untuk terbang melewati rantai besi. Namun, hari ini tidak seperti kemarin, semua orang melakukannya dengan cara yang mewah untuk memamerkan keahliannya. Sebaliknya, dia menggunakan cara paling praktis untuk melewati rantai besi. Setelah sebagian besar dari mereka lewat, hanya tersisa 3 orang, Ye Chong, Murong Yan dan Ruth. Ruth memandang Ye Chong sambil tersenyum, "Bagaimana? Aku akan membawamu ke sana sehingga kamu tidak perlu memanjat rantai hari ini dan menghemat energi untuk kompetisi. Bagaimana?" Ye Chong hendak melakukannya setuju ketika dia melihat Murong Yan mendengus di sampingnya. Dia mengeluarkan suara dan meraih lengan Ye Chong. "Tidak perlu, Tuan Ye bisa pergi ke sana sendiri," kata Murong Yan. Ruth mengangkat bahu, "Baiklah, Tuan Ye, saya akan pergi dulu." Dengan itu, Ruth berjalan melewati rantai itu dengan mudah. Dan melihat punggung Ruth menghilang di rantai, Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Sepertinya dia hanya bisa merangkak. Ye Chong menghela nafas ketika dia tiba-tiba melihat ekspresi marah di wajah Murong Yan. Wajah Ye Chong memerah dan dia dengan cepat menyentuh hidungnya. "Sebenarnya, aku akan menolak ini," kata Ye Chong. Murong Yan mendengus. Saat ini, Cui Ming, yang berjalan di ujung, juga datang sambil bermain dengan ponselnya. Dia berjalan ke arah Ye Chong dan Murong Yan, tanpa mengangkat kepalanya, dan mengulurkan tangannya ke arah Murong Yan. Murong Yan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong, lalu meraih lengan Cui Ming. Setelah hembusan angin, Murong Yan dibawa ke sisi lain oleh Cui Ming. Murong Yan sudah terbiasa dengan metode ini, dia berdiri di sisi lain dan menjulurkan lidahnya ke arah Ye Chong. Ye Chong juga tidak bisa tertawa atau menangis, diam-diam mengatakan bahwa hidupnya menyedihkan. Sekarang, dia adalah satu-satunya yang tersisa di seluruh platform jurang maut. "Saya tidak punya pilihan selain merangkak melewati rantai seolah-olah ini adalah hari pertama." Ketika Ye Chong datang, hanya Murong Yan dan Cui Ming yang menunggunya. Meskipun Cui Ming sedang bermain-main dengan ponselnya, Ye Chong tahu bahwa Cui Ming tetap di sini karena dia takut akan jatuh, sehingga dia bisa menyelamatkannya tepat waktu. Ye Chong tidak tahu apakah Cui Ming diizinkan berada di sini karena peraturan pengadilan surgawi timur. Kalau tidak, Cui Ming tidak terlihat seperti orang yang peduli dengan kehidupan orang lain. Ye Chong berpikir sejenak, lalu dia dan Murong Yan berjalan ke Gua Cahaya Emas bersama. Namun Cui Ming masih memainkan ponselnya dan mengikuti dari belakang. Semua orang datang ke alun-alun lagi. Di tribun di alun-alun, beberapa tetua telah bersiap. Tuan rumah, murid berjubah coklat Zhang Feipeng, berdiri tegak di sana, menunggu pertandingan dimulai. Ketiga lelaki tua berjubah ungu yang muncul kemarin tidak muncul hari ini, seolah tak peduli dengan hasil pertandingan dan baru muncul di hari pertama. Hari ini, lebih banyak murid dari pengadilan surgawi timur yang datang dibandingkan kemarin. Kebanyakan dari mereka mengenakan jubah putih. Anda juga dapat melihat 2 orang mengenakan jubah coklat dengan warna yang sama dengan Zhang Feipeng. Murid-murid ini semua ada di sini untuk menonton kompetisi. Para pemain lain sudah duduk di ring tempat mereka kemarin, saling berbisik. Ruth duduk santai di baris pertama,
memandang Ye Chong dan Murong Yan sambil tersenyum. Murong Yan mendengus dan berbisik kepada Ye Chong, "Mengapa wanita itu terus menatapmu dan tertawa? Apa hubunganmu?" Ye Chong tersipu dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, mengatakan itu tidak masalah. Setelah Ye Chong, Murong Yan dan Cui Ming menemukan tempat duduk mereka dan duduk, Zhang Feipeng mengumumkan dimulainya permainan. Lotere telah diundi kemarin, dan pertandingan pertama adalah antara Cheng Feili dan Liu Dayu. Pertandingan hari ini jauh lebih seru dibandingkan kemarin. Bagaimanapun, dia adalah master yang dipilih kemarin. Namun, harus dikatakan bahwa Cheng Feili kali ini sangat kuat. Dengan pedang panjang di tangannya, dia menari seperti orang gila dan mengalahkan Liu Dayu dalam waktu kurang dari 100 ronde. Semua orang bertepuk tangan. Setelah Cheng Feili menang, dia juga melirik Ye Chong, Ruth, dan lainnya secara provokatif. Game kedua adalah antara Ye Chong dan Li Wanshan. Li Wanshan adalah yang paling kekar di antara semua kontestan. Senjata yang dia gunakan juga merupakan pedang panjang. Di dunianya, Li Wanshan dikenal sebagai pedang abadi dan memiliki ilmu pedang yang luar biasa. Setelah Zhang Feipeng membuat pengumuman, Ye Chong dan Li Wanshan berjalan ke alun-alun utama. Dia terkekeh, "Wah, saya sangat terkesan dengan Anda. Cara Anda melewati rantai itu sangat istimewa." Ini jelas mempermalukan Ye Chong. Tanpa menunggu Ye Chong berbicara, dia melanjutkan, "Hehe, nak, pedang di tanganku ini membunuh semua tuan. Membunuhmu akan mengotori pedangku. Sekarang aku akan memberimu kesempatan untuk mengakui kekalahan dan memohon belas kasihan. Aku bisa memaafkan kamu. Orang terakhir yang mengatakan ini kepadaku bernama Zhang Jinliang, dan aku memberinya omong kosong kemarin," Ye Chong berkata dengan tenang. Li Wanshan mendengus dingin, "Brengsek, kamu luar biasa. Karena kamu mencari kematian, aku ingin melihat kemampuanmu." Menghadapi ancaman Li Wanshan, Ye Chong tidak peduli sama sekali. Saat ini, dia sudah membuat rencana di benaknya tentang bagaimana menghadapi Li Wanshan ini. Meskipun Ye Chong telah kehilangan kekuatannya sekarang, dia masih bisa menggerakkan keempat pedang terbang itu untuk terbang. Inilah 4 pedang terbang Dewa Pedang Krisan. Meski telah kehilangan kekuatan serangannya, namun pedang terbang tersebut cukup membuat takut orang biasa. Terutama para master ini, semakin mereka master, semakin mereka tahu betapa kuatnya Dewa Pedang Krisan, dan mungkin semakin takut mereka. Ini adalah satu-satunya cara yang bisa dipikirkan Ye Chong sekarang. Meskipun dia tidak tahu berapa tingkat keberhasilannya, dia hanya bisa gigit jari sekarang. Sebelum Li Wanshan selesai berbicara, Ye Chong melepaskan 4 pedang Dewa-Dewa Pedang Krisan dengan sebuah pemikiran di benaknya. 4 sinar cahaya, cian, perak, biru langit, dan merah, berputar di sekitar Ye Chong. Banyak orang yang terkejut melihat aksi yang begitu mempesona. Tidak ada yang menyangka bahwa pria yang harus memanjat rantai besi ini sebenarnya bisa mengendalikan senjata sihir dan 4 pedang dewa sekaligus. Beberapa orang sepertinya telah melihat asal-muasal pedang terbang tersebut, dan mata mereka membelalak. Jelas sekali, Ye Chong melebih-lebihkan Li Wanshan. Li Wanshan sama sekali tidak menyadari bahwa ini adalah pedang Dewa-Dewa Pedang Krisan. Oleh karena itu, dia tidak takut sama sekali dan membiarkan rencana Ye Chong gagal. "Bah, gunakan tinjumu dan sulam kakimu," Li Wanshan berteriak, mengangkat pedangnya dan menebas Ye Chong. Melihat Li Wanshan bergegas mendekat, Ye Chong diam-diam mengatakan sesuatu yang buruk. "Bodoh sekali," Ye Chong mengutuk diam-diam. Jika kebanyakan orang mengenali 4 pedang terbang Dewa Pedang Krisan, mereka harus memikirkannya meskipun mereka tidak takut setengah mati. Tapi Li Wanshan berkata bahwa ini adalah tipuan, dan dia tidak mengenali pedang terbang Dewa Pedang Krisan. Dia hanya bodoh. Namun, kurangnya pengetahuan Li Wanshan menyakiti Ye Chong. Ye Chong awalnya ingin menakut-nakuti Li Wanshan dengan gertakan seperti ronde pertama. Namun kali ini semuanya sia-sia. Melihat Li Wanshan datang dengan pedang besar, Ye Chong menyadari bahwa ini bukan lagi soal menang atau kalah, sekarang soal apakah nyawanya bisa diselamatkan.
Tepat ketika Ye Chong mengertakkan gigi dan bersiap untuk melawan Li Wanshan secara langsung. Tiba-tiba, Li Wanshan berhenti tiba-tiba, dan kemudian wajahnya menjadi pucat, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang menakutkan. Segera setelah itu, Li Wanshan terlihat dengan keras mengayunkan pedang di tangannya, menari tanpa henti, seolah sedang berduel dengan sesuatu di udara. Saat mereka melihat penampilan Li Wanshan, semua orang tercengang. Apa yang terjadi dengan Li Wanshan? Tidak, jangan datang, Li Wanshan berteriak ke udara. Mata Li Wanshan kosong dan tidak fokus, namun, bagi orang luar, Li Wanshan sepertinya melihat ke arah 4 pedang Dewa Ye Chong. Mereka mengira Ye Chong telah menggunakan metode jahat. Anak ini sepertinya agak jahat, ya, sepertinya kita meremehkannya. Semua orang berkata satu demi satu. Ye Chong juga terlihat bingung, tapi segera dia menyadari sesuatu. Penampilan Li Wanshan sama persis dengan penampilannya setelah bertemu Ruth pada malam pertama dia datang ke sini. Dia berada di bawah ilusi, memikirkan hal ini. Ye Chong menoleh untuk melihat Ruth di belakangnya. Dan mata Ruth yang berair menatap Li Wanshan, dengan cahaya lavender memancar dari matanya, salah satu tangan gioknya terkepal erat menjadi kepalan kecil. Penampilan itu persis seperti merapal mantra. Ini adalah pertama kalinya Ye Chong melihat Ruth membacakan mantra. Ruth sepertinya bisa melakukannya dengan mudah. Saat merapal mantra, dia memperhatikan bahwa Ye Chong sedang menatapnya. Dia menoleh ke Ye Chong dan tersenyum, lalu terus menatap Li Wanshan. Li Wanshan terus mengayunkan pedangnya ke udara, seolah ingin memotong udara di sekitarnya. Saat ini, dia kelelahan dan berkeringat banyak, tetapi dia tetap tidak berhenti. Murong Yan duduk di antara penonton, menutup mulutnya, masih sangat mengkhawatirkan Ye Chong. Yang lain mulai berbisik, dan semakin mereka memandangnya, semakin mereka merasa tidak normal tentang Li Wanshan. Akhirnya, Li Wanshan hampir kehabisan tenaga, kakinya melunak dan dia berlutut, berteriak keras, "Tidak, jangan datang, aku menyerah." "Kamu menyerah sekarang?" Semua orang tercengang. Tuan rumah Zhang Feipeng tidak bereaksi untuk beberapa saat. Setelah beberapa detik, dia mengumumkan, "Baiklah, Li Wanshan menyerah." Di game kedua, Long Zaiye menang. Ye Chong mampu menang lagi, yang melebihi ekspektasi semua orang. Murong Yan menghela napas lega. Setelah Li Wanshan berlutut di tanah dan mengaku kalah, Murong Yan di antara penonton menarik mantranya. Li Wanshan langsung terbangun. Saat ini, keringatnya seperti kolom air, membasahi tanah di sekitarnya. Li Wanshan bangun dan melihat situasi di sekitarnya dengan jelas. Dia benar-benar berlutut di depan Ye Chong dan bahkan berteriak mengaku kalah. Permainan sudah berakhir. Apa yang terjadi? Saya baru saja melihat iblis dengan jelas. Saya menyerah kepada iblis. Apa? Li Wanshan berkata pada dirinya sendiri. Sebelum dia selesai berbicara, Li Wanshan sudah menyadarinya. Dia menatap Ye Chong dengan ganas. "Wah, kamulah yang melakukannya." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata tanpa malu-malu, "Jika kamu kalah, ada apa?" Li Wanshan sangat marah. Dia tidak pernah menyangka suatu saat dia akan dikalahkan seperti ini. Ini tidak akan memuaskan seperti dikalahkan dengan pedang atau senjata sungguhan. "Kamu bajingan, kamu berani menipuku, aku akan memotongmu sampai mati." Li Wanshan berteriak, bangkit dari tanah, mengangkat pedang besar di tangannya, dan menebas Ye Chong lagi. Li Wanshan ini benar-benar bodoh. Meski permainan sudah usai, dia tetap ingin menyerang Ye Chong. Pada saat ini, Ye Chong telah menarik pedang ilahi Dewa Pedang Krisan, berbalik dan hendak berjalan kembali ke ring. Perubahan mendadak membuat semua orang tercengang. Murong Yan menjadi pucat karena ketakutan dan menutup mulutnya. Para pemain lain juga melebarkan matanya. Anda dapat melihat bahwa Cheng Feili sangat bangga dengan kemalangannya. Ruth mendengus dan hendak mengambil tindakan ketika tiba-tiba bayangan hitam jatuh dari langit. Ternyata pembawa acara yang berdiri di tribun tinggi, Zhang Feipeng. Zhang Feipeng terlihat gemuk, namun tubuhnya sangat fleksibel. Pada saat yang sama ketika Li Wanshan mengambil tindakan, Zhang Feipeng melompat turun dan berada di depan Li Wanshan dalam sekejap. Bang,
Zhang Feipeng terbang dengan tendangan, mengenai perut Li Wanshan, dan menendang Li Wanshan menjauh. Pedang di tangan Li Wanshan jatuh ke tanah dengan bunyi dentang, dan dia terbang mundur belasan meter jauhnya, mengeluarkan seteguk darah, dan kemudian jatuh dengan keras ke tanah. Sebelum ada yang sempat bereaksi, Zhang Feipeng telah menaklukkan Li Wanshan. Bahkan Ye Chong tidak bisa tidak mengagumi hatinya ketika dia melihatnya. Feipeng ini bahkan lebih kuat dari dirinya di masa jayanya. Ini adalah dasar dari Dong Tianting. Zhang Feipeng gemuk dan tampak baik hati pada saat-saat biasa, tetapi dia sangat tegas dalam tindakannya. Dengan saya di sini, tidak ada yang boleh melanggar aturan main. Jika kalah, Anda kalah. Jika ingin membalas dendam, tunggu sampai Anda tiba di Gunung Ciyun, teriak Zhang Feipeng. Namun, Li Wanshan pingsan dan tidak bisa mendengar kata-kata Zhang Feipeng. Setelah melihat kekuatan Zhang Feipeng, banyak kontestan yang semakin kagum dengan Zhang Feipeng sebagai tuan rumah. Cheng Feili bersungut-sungut, merasa beruntung karena dia tahu cara menyenangkan Zhang Feipeng. Setelah Ye Chong mengucapkan terima kasih, dia kembali ke tempat duduknya di tribun. Ketika mereka melewati Ruth, keduanya saling memandang dan tersenyum. Setelah itu, Ye Chong duduk kembali di samping Murongyan. Murongyan mendengus, "Tuan Ye, ketika Anda melewati wanita itu tadi, apakah Anda tersenyum sangat bahagia?" Wajah lama Ye Chong memerah. "Yah, itu tidak benar." Kemudian, langkah selanjutnya dilakukan. Di dua pertandingan, Liang Qianqiu vs Xiu Mingyu. Liang Qianqiu menang. Wang Wei vs Sun Zhu, Wang Wei menang. Kompetisi setengah hari lagi telah usai. Yang dipromosikan adalah Cheng Feili, Ye Chong, Liang Qianqiu dan Wang Wei. Ditambah Ruth yang menarik bola putih dan otomatis dipromosikan. Totalnya ada 5 orang. Babak ketiga selanjutnya tetap ditentukan dengan cara undian, yaitu 2 bola merah, 2 bola biru, dan juga 1 bola putih. Mereka yang mengambil bola putih tidak perlu bertanding dan langsung maju. Tampaknya Dong Tianting sangat gigih dalam soal keberuntungan. Hasil pengundian segera keluar. Ye Chong versus Wang Wei dan Cheng Feili versus Liang Qianqiu. Orang yang menarik bola putih dan langsung maju tetap larut. Tidak ada seorang pun yang seberuntung ini. Jika Anda tidak mengetahuinya, Anda pasti mengira Dong Tianting sengaja mengeluarkan air. Beberapa orang bahkan meragukan apakah pejabat tinggi tertentu di Pengadilan Langit Timur juga memiliki keturunan asing. Bersambung.